Intinya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun ada jaminan fidusia, pihak leasing tidak lagi bisa menarik serta-merta kendaraannya. Tetap harus melalui pengadilan juga sesuai dengan aturan yang berlaku di pengadilan tentang sita jaminan. Assalamualaikum teman-teman, kita bicara hukum lagi. Seperti biasa kita membahasnya dengan cara yang sangat sederhana, dengan harapan teman-teman bisa paham ya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan informasi baru ya tentang jaminan fidusia ya. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa orang leasing, pihak leasing itu tidak boleh menarik kendaraan yang gagal bayar, gagal kredit macet dengan cara semena-mena ya. Harus melalui putusan pengadilan, kecuali unitnya itu didaftarkan fidusianya, ada jaminan fidusia, ada sertifikat fidusia. Jadi kalau pihak leasing memiliki jaminan sertifikat fidusia, mereka boleh menarik kendaraan tanpa putusan pengadilan. Namanya eksekutorial, ya kan gitu. Jadi itu yang kita tahu selama ini kan bahwa pihak leasing bisa menarik kendaraan tanpa harus ke pengadilan kalau mereka mendaftarkan jaminannya ke jaminan fidusianya, kan seperti itu. Nah, ternyata rekan-rekan, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, rekan-rekan. Ini berawal dari permohonan gugatan sepasang suami istri ya ke Mahkamah Konstitusi mengenai jaminan fidusia ini. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dengan putusan nomor 18 PUU garis mendatar 27/2019. Nah, sebelum kita membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini rekan-rekan, nah, kita kembali ke belakang sedikit tentang jaminan fidusia. Jadi begini, di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia ya, mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, jadi artinya kalau ada sertifikat jaminan fidusia tanpa perlu lagi ke pengadilan, pihak leasing bisa menyita kendaraan, kan kira-kira seperti itu dia. Jadi dianggap sertifikat jaminan itu sama dengan putusan pengadilan, kira-kira seperti itu. Makanya pihak leasing bisa menarik sendiri, menyita kendaraan kalau gagal bayar, kan seperti itu dia rekan-rekan. Kemudian di pasal 15 ayat 3-nya menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera jandi. Dan pasal ini membolehkan pihak leasing menjual jaminan itu dengan kekuasaan sendiri ya kan, apabila debiturnya, nasabahnya gagal bayar atau nunggak tanpa perlu ke pengadilan. Nah, itulah yang selama ini kita tahu. Ternyata ini dirubah penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi merubahnya karena apa? Kekuatan eksekutorial ini dianggap bisa jadi semena-mena, ya kan? Karena tanpa perlu dia berbicara lagi, tanpa perlu bermusyawarah dengan nasabah, ketika nasabah sudah tidak bayar leasing, tidak bayar kreditnya, gagal bayar, mereka langsung bisa menarik. Padahal kan banyak hal yang menyebabkan nasabah tidak bisa bayar, karena tidak perlu lagi dia ke pengadilan, langsung ditarik. Nah,
Inilah pertimbangan Mahkamah Konstitusi akhirnya karena dikhawatirkan menjadi sewenang-wenang dia menariknya itu. Karena merasa punya sertifikat fidusia. Nah yang kedua, karena pihak leasing tadi berwenang untuk menjual jaminannya dengan kuasa sendiri, ini juga dikhawatirkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sewenang-wenang. Nanti harganya dijual seenaknya, ya kan? Tidak lagi bernegosiasi dengan pemiliknya atau nasabah. Dijual sesuka dia. Nanti kalau misalnya uangnya nggak cukup, malah tetap jadi utang kan, seperti saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya uangnya pas-pasan, nggak dapat apa-apa lagi. Jadi untuk menghindari kesewenang-wenangan ini, maka Mahkamah Konstitusi rekan-rekan merubah penafsiran daripada pasal ini. Jadi Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstitusional pasal 15 ayat 2 tadi pada frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menjadi begini dia. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanis prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi intinya kalau nasabah tidak sukarela menyerahkan kendaraannya, unitnya, maka meskipun ada sertifikat jaminan fidusia, wajib dilakukan sama dengan putusan pengadilan. Ya, tidak bisa mereka sewenang-wenang juga. Tetap berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi mungkin nanti mekanismenya kalau ada nasabah gagal kredit, mereka kalau menyita harus melalui pengadilan juga, ya kan? Prosedurnya harus diikuti. Bagaimana tata cara penyitaan yang dilakukan pengadilan, itulah dia. Berarti mereka harus bermohon juga ke pengadilan, kan begitu. Intinya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun ada jaminan fidusia, pihak leasing tidak lagi bisa menarik serta-merta kendaraannya. Tetap harus melalui pengadilan juga sesuai dengan aturan yang berlaku di pengadilan tentang sita jaminan, ya kan? Apalagi tidak ada sertifikat jaminan fidusianya, leasing wajib mengajukan gugatan dulu ke pengadilan. Kalau ada sertifikat jaminan fidusia mungkin tidak perlu lagi menggugat, hanya pelaksanaan putusan eksekusinya harus tetap sesuai prosedur dari pengadilan, rekan-rekan. Kita baca nih amar putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang hal ini. Amar putusan mengadili. Nah, di nomor 2-nya menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanis prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu dia kira-kira seperti itu. Dan ada panjang lagi. Kalau misalnya rekan-rekan pengen tahu, bisa dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU garis mendatar 27 Romawi garis miring 2019. Ya. Jadi ini pengetahuan baru buat kita
Kita sudah tahu sekarang apa langkah-langkah yang kita akan lakukan apabila kita gagal kredit dan debt collector atau pihak leasing hendak menarik kendaraannya. Intinya, cara-cara menghadapi tetap sama dengan yang saya terangkan di video-video sebelumnya. Anda lihat, bisa cek banyak video saya tentang jaminan fidusia dan tentang debt collector menarik paksa. Ya, sekarang ada lagi pengetahuan baru kita, ya, ada lagi bertambah wawasan kita, yang dimana Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan menafsirkan lagi tentang pasal 15 ayat 2 dan ayat 3, ya, Undang-Undang Fidusia. Tetap tonton channel Bang Beni. Saya akan selalu membahas hukum yang terjadi di sekitar kita supaya kita tidak mendapatkan kesewenang-wenangan. Assalamualaikum.